Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 38. Oke, lah gak usah banyak mang bing mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di rumah dari keluarga Yue, saat ini Yueru terlihat cukup cemas ketika tidak berhasil menemukan Soyen. Pada saat mereka pergi ke pedalaman dari pegunungan binatang ajaib, Yueru kemudian bertanya pada ayahnya, "Ayah, apakah Soyen akan baik-baik saja?" Yueyu hanya bisa mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir. Bahkan Soyen bisa menyingkirkan orang-orang dari keluarga Mule dan juga melarikan diri dari pengejaran kota Wucheng, serta membuat kota Wucheng menjadi hancur lebur seperti itu. Soyen ini pasti bukan orang biasa. Belum lagi, Soyen juga telah mendapatkan sebuah kekayaan yang cukup besar di dalam reruntuhan kuno saat itu. Hal seperti ini benar-benar membuatku sangat kagum." Mendengar ucapan dari ayahnya membuat Yueru masih tetap tidak bisa tenang sebelum dia berhasil menemukan Soyen. Tidak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam kini telah datang dan menggunakan topi untuk menutupi identitasnya yang tidak lain itu merupakan Soyen. Melihat hal seperti itu, Yueru terlihat cukup senang yang kemudian dia berlari ke arah Soyen sambil berteriak, "Soyen, akhirnya kau kembali juga." Namun Yueru cukup bingung ketika dia menemukan Soyen telah kembali sendirian dan sekali lagi dia bertanya, "Di manakah adikmu? Kenapa kau tidak kembali bersama dengan dirinya?" Soyen dengan cukup santai menjawabnya, "Adikku sudah aku suruh untuk pulang lebih dahulu." Tentu saja Soyen tidak akan memberitahukan identitas asli dari King Yuan, dan dia saat ini lebih memilih berbohong kepada Yueru daripada memberitahukan di mana keberadaan dari King Yuan yang telah dibawa oleh anggota dari keluarga malaikat. Bagaimanapun juga, orang-orang juga tidak boleh mengetahui identitas asli dari seorang King Yuan. Hal itu akan mencegah hal buruk terjadi pada King Yuan di masa depan nanti. Sementara Yueyu sambil menatap Soyen, dia pun berkata, "Junior Soyen, karena kau sudah kembali ke tempat ini, aku merasa cukup lega. Tampaknya kau sedikit kelelahan. Dan sebenarnya apa yang telah kau lakukan? Apakah dirimu lah yang telah melakukan ledakan yang cukup besar dan memporak-porandakan kota Wucheng?" Soyen sambil tersenyum hanya menjawabnya, "Itu adalah hadiah kecil yang aku kirimkan untuk mereka." Yueyu hanya tertawa ketika mendengarkan jawaban dari Soyen yang kemudian dia kembali mengatakan, "Lalu bagaimana dengan ledakan besar yang terjadi di pegunungan binatang iblis?" Soyen hanya menjawabnya, "Sebenarnya aku saat itu hanya melatih teknik bertarungku yang baru dan tidak disangka bahwa diriku akan menimbulkan ledakan yang besar." Mendengar jawaban dari Soyen, sekali lagi Yueyu tertawa dan kemudian dia mengatakan, "Kau bocah yang benar-benar ceroboh. Namun aku cukup suka dengan temperamenmu ini." Pada akhirnya Yueru dan juga Soyen pun saling mengobrol di lobi dari keluarga Yue ini. Detik berikutnya Yueyu kembali bertanya, "Junior Soyen, apakah kau sudah memutuskan untuk bergabung dengan sekte yang mana setelah kau tiba di Suan Santian?" Soyen dengan cukup santai menjawabnya, "Kemungkinan aku akan bergabung dengan Pavilion Fan Xiang." Yueyu terdiam sejenak dan kemudian dia menimpali, Pavilion Fan Xiang. Tempat itu memang seharusnya juga cukup cocok untuk orang sepertimu yang memiliki atribut api yang benar-benar kuat. Dan belum lagi ada hal-hal yang cukup misterius di dalam dirimu yang tidak aku ketahui. Apalagi kau juga seorang alkemis. Kemungkinan dirimu akan langsung bisa mendapatkan posisi yang cukup bagus ketika sampai di Pavilion Fan Xiang. Di sisi lain, putriku Yueru, dia akan bergabung dengan Pavilion Wan Hua. Meskipun kedua pavilion ini sangat berlawanan, namun kalian berdua harus saling menjaga ketika pergi ke tempat itu." Soyen hanya menganggukkan kepalanya sambil menjawabnya, "Senior, tolong jangan khawatir. Secara otomatis aku akan menjaga Yueru." Meskipun Pavilion Fan Xiang dan juga Pavilion Wan Hua merupakan sekte yang paling bertentangan, namun mereka sama-sama berada di Suan Santian. Dan jarak dari kedua pavilion ini sebenarnya cukup dekat. Jadi masuk akal bagi mereka berdua untuk saling menjaga. Yueyu kemudian bisa merasakan kekuatan jiwa dari Soyen yang tampaknya sedikit berbeda. Hal ini membuat Yueyu kembali mengatakan, "Junior Soyen, aku bisa merasakan bahwa kekuatan jiwamu sedikit lemah. Kemungkinan hari ini kau harus beristirahat total."
Dan dalam beberapa hari, utusan dari Suan Santian akan datang untuk menjemput kalian berdua. Maka dari itu, kau harus memilihkan terlebih dahulu seluruh kekuatan yang berada di dalam tubuhmu. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Xiaoyan dan juga Yueru pergi meninggalkan tempat ini dan mereka telah menuju ke kamar masing-masing. Sesampainya di kamar, Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila. Dia langsung memejamkan matanya dan tangan dari Xiaoyan telah membentuk sebuah segel yang cukup aneh di depan dadanya. Kali ini, Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri. Cukup aneh. Kekuatan jiwa dan juga kekuatan mental tampaknya memang memiliki hubungan yang sama. Namun mereka juga tampak telah bertentangan. Kekuatan jiwa bisa dikembangkan dengan sebuah formasi jiwa. Dan seharusnya kekuatan mental juga bisa dilakukan dengan hal itu. Namun di mana diriku bisa menemukan formula dari pelatihan kekuatan mental? Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin langsung menjawab perkataan dari Xiaoyan. Kau tidak perlu khawatir, setelah dirimu sampai di Suan Santian, semuanya akan beres dan tidak ada gunanya untuk memikirkan hal itu saat ini. Xiaoyan menghela nafas dengan lega setelah dia mendengarkan ucapan dari Raja Naga Emas. Dan selanjutnya, Xiaoyan pun terfokus untuk memulihkan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan bisa merasakan gelombang dari kekuatan jiwa yang benar-benar kuat telah muncul di dalam dirinya. Hal ini membuat Xiaoyan tersenyum sambil berkata, seharusnya kekuatan jiwaku telah pulih sekitar 8 atau 90%. Waktu pun terus berjalan dan beberapa hari juga telah berlalu. Kali ini, seluruh keluarga Yue telah berubah menjadi cukup serius karena hari ini adalah hari datangnya utusan dari Suan Santian. Xiaoyan kemudian mendengar ada seseorang yang telah memanggilnya dari luar. Tuan Muda Xiaoyan, pimpinan dari keluarga Yue, telah memanggil dirimu untuk segera menuju ke aula utama. Mendengar kata-kata seperti ini, Xiaoyan pun segera keluar dari dalam kamarnya dan dia kemudian mengatakan, tolong tetua pimpin jalan menuju aula utama. Pada akhirnya, tetua itu pun mengajak Xiaoyan untuk menuju aula utama. Setelah memasuki aula tersebut, Xiaoyan bisa menemukan ada beberapa orang yang telah duduk di dalamnya. Dan tidak lain, itu merupakan Yueyu dan juga beberapa tetua yang cukup akrab dengan Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan juga telah melihat seorang pria parubaya duduk di dekat dari Yueyu. Karena orang itu merupakan orang yang berasal dari Suan Santian yang menjadi utusan untuk datang pada keluarga Yue ini. Pandangan mata dari pria parubaya itu melihat pada Xiaoyan yang kemudian bertanya, apakah sebenarnya bocah ini yang telah mendapatkan warisan besar di dalam reruntuhan kuno? Yueyu yang berada di sampingnya hanya bisa berkata, benar. Saudaraku, perkenalkan, bocah ini bernama Xiaoyan. Pria parubaya yang disebut sebagai tetua Hu itu hanya bisa mengatakan, tidak buruk. Kekuatan jiwa dari bocah ini benar-benar di luar jangkauan dari orang biasa. Dan aku juga telah bisa merasakan bahwa bocah ini memiliki atribut api. Tampaknya dia adalah seorang alkemis. Mendengar kata-kata seperti ini, Xiaoyan buru-buru menakutkan kedua tangannya pada tetua Hu yang kemudian dia mengatakan, senior, terima kasih atas pujiannya. Namun seluruh kemampuan yang aku dapatkan hanyalah sebuah kebetulan dan aku tidak berani untuk bertindak berlebihan di hadapan senior. Pria parubaya itu hanya tertawa. Bocah yang luar biasa, kau sebenarnya cukup rendah hati meskipun memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Bagaimanapun juga, tidak ada yang namanya keberuntungan untuk bisa mendapatkan sebuah kekuatan yang besar. Dirimu memang benar-benar berbeda, tidak seperti anak muda yang lainnya. Aku juga telah mendengar dari saudara Yue bahwa dirimu adalah orang yang telah mendapatkan warisan terbesar di dalam reruntuhan kuno. Pasti untuk bisa mendapatkan hal itu tidaklah mudah. Dan sekarang aku benar-benar telah melihat dirimu. Kau memiliki karakter yang luar biasa. Aku datang ke tempat ini sebagai utusan dari Suan Santian dan kemungkinan Suan Santian sekarang akan menjadi lebih seru dengan kedatangan dirimu. Yueyu kemudian mengatakan, putriku Yueru dan juga junior Xiaoyan ini kemungkinan memang harus ikut bersama dengan saudara Hu menuju Suan Santian. Pria yang bernama saudara Hu itu hanya mengatakan, tugasku hanyalah menjemput dan juga memimpin
bagi orang-orang yang ingin memasuki Suan Santian. Namun, setelah sampai di tempat itu, diriku sudah tidak memiliki urusan lagi. Namun karena persahabatan kita, maka aku akan melakukan yang terbaik supaya Junior Soyen dan juga putrimu bisa diterima di dalam salah satu sekte di dalam Suan Santian ini. Yue Yu hanya tertawa sambil mengatakan, baguslah, baguslah. Jika saudaraku memiliki banyak waktu, kemungkinan kita harus lebih banyak mengobrol dan juga ngopi bareng. Saudaraku hanya menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia kembali mengatakan, tapi kalian harus mengingat bahwa Suan Santian adalah tempat yang sangat ketat. Ketika mereka merekrut para murid, beberapa hal juga akan diperhatikan di dalam tempat itu. Pertama, seseorang yang bergabung dengan Suan Santian harus memiliki asal-usul yang jelas. Bagi mereka yang tidak diketahui asal-usulnya, selain di sekte Solomon, tidak akan pernah ada sekte lain yang menerima dirimu. Karena sebagian besar para sekte yang berada di Suan Santian ini sangat peduli dengan citra mereka. Maka dari itu, asal-usul seseorang juga akan diprioritaskan. Yang kedua adalah bakat dari murid yang akan bergabung. Jika hanya memiliki bakat yang biasa-biasa saja, kemungkinan kau tidak akan bisa mendapatkan sekte yang lebih baik. Karena mereka, bagi para sekte tingkat tinggi, tidak ingin membuang-buang waktu untuk memberikan pengajaran bagi orang-orang yang bakatnya hanya biasa-biasa saja. Kemudian yang ketiga, orang yang bergabung dengan Suan Santian harus bisa menanggung banyak kesulitan dan juga tahan banting. Sifat kerja keras harus dimiliki oleh orang tersebut. Jika tidak, maka akan cukup sulit untuk bertahan di dalam Suan Santian. Yang keempat, ketika dirimu telah bisa memasuki sekte, maka kau akan sekali lagi mendapatkan sebuah penyaringan yang cukup ketat. Karena hal ini dimaksudkan supaya dirimu mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan bakat yang kau miliki. Mendengar penjelasan seperti ini membuat Soyen hanya bisa mengerutkan keningnya. Tidak disangka bahwa aturan di dalam Suan Santian akan seketat ini. Yue Yu telah menemukan sebuah kekhawatiran dalam tatapan mata Soyen, yang kemudian dia mengatakan, yang kau katakan saudaraku memang sangatlah benar. Namun Junior Soyen ini merupakan seorang alkemis tahap di kelas pertama, dan dia juga seorang tetua pemujaan dari keluarga Yue milikku. Jadi seharusnya asal-usulnya sudah jelas, bukan? Pria parubaya yang bernama Hudu ini merenung sejenak, yang kemudian dia mengatakan, meskipun bocah ini masih sangat muda, namun kekuatan jiwanya juga tidak lemah. Tapi seorang alkemis tahap di kelas pertama itu sudah terlalu banyak di dalam Suan Santian. Selanjutnya, tetua Hudu segera berkata dalam hati, jika bocah ini benar-benar seorang alkemis tingkat di kelas pertama dan usianya masih sangat muda, bukankah bakat dari bocah ini sangat menakutkan? Yue Yu segera tertawa sambil mengatakan, saudara Hudu, aku tidak berbohong padamu. Sudah banyak saksinya di keluarga Yue milikku ini yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Junior Soyen telah mampu menyempurnakan pil obat tingkat kaisar kelas pertama, dan dia benar-benar berhasil melakukan hal itu. Dalam sekejap saja ucapan dari Yue Yu membuat Hudu menjadi terkejut. Dia menatap pada Soyen dengan rasa tidak percaya. Selanjutnya, Hudu pun tersenyum, seolah-olah memikirkan sesuatu, dan kemudian dia mengatakan, jika begitu, Junior Soyen ini memang luar biasa. Tidak lama kemudian Yueru datang dan masuk ke dalam aula besar ini. Dia duduk di samping dari Soyen, dan kemudian Yue Yu pun mengatakan, Yueru, sudah lama kau tidak melihat Paman Hudu. Berikan salam padanya. Yueru buru-buru membubuhkan badannya. Dia memberikan salam pada Hudu sambil mengatakan, salam Paman Hudu, senang bertemu dengan dirimu. Paman Hudu hanya bisa tertawa. Bocah kecil, aku sering menggendong dirimu ketika kau masih bayi saat itu. Namun tidak disangka bahwa sebenarnya kau telah tumbuh menjadi gadis yang cukup cantik seperti saat ini. Yueru hanya tersenyum, sementara Yue Yu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia mengatakan, waktu telah berlalu dengan sangat cepat, dan sudah berpuluh-puluh tahun kita tidak bertemu. Akhirnya kita bisa berkumpul kembali di dalam tempat ini. Paman Hudu
tiba-tiba saja berkata, apakah mereka berdua sudah siap untuk pergi? Yueyu hanya menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, benar, kali ini di dalam kota Qingcheng, putriku Yueru dan juga Soyen telah siap untuk mengikuti dirimu. Mendengar hal seperti ini, Hudu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Yueyu, dia pun mengatakan, Senior Hudu, karena kau telah melakukan perjalanan dari tempat yang cukup jauh, seharusnya kau masih kelelahan dan tidak perlu terburu-buru untuk kembali hari ini. Mungkin kau harus beristirahat untuk memulihkan tenagamu. Malam ini, aku akan menjamu dirimu dengan cukup baik. Hudu hanya menganggukkan kepalanya. Baiklah, jika begitu kemungkinan malam ini aku akan menginap di rumah dari keluarga Yue milikmu. Yueyu hanya menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu orang-orang yang berada di kota-kota lain bahwa mereka juga akan datang ke kota Qingcheng ini. Dan saat itu, kau bisa membawa mereka pergi bersama menuju Suan Santian. Bukankah hal seperti ini akan menghemat banyak waktu dan kau tidak perlu mengunjungi kota-kota lain dari kota Qingcheng ini? Mendengar ucapan dari Yueyu membuat Hudu tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, pandangan mata dari Yueyu melihat ke arah Soyen dan juga Yueru sambil mengatakan, kalian berdua kemungkinan harus segera kembali menuju kamar masing-masing dan kemudian beristirahat. Persiapkan diri untuk melakukan perjalanan esok hari. Mendengar ucapan dari Yueyu membuat Soyen dan juga Yueru menganggukkan kepala. Mereka segera berdiri yang kemudian menangkupkan dua tangannya untuk meninggalkan aula besar ini. Kekuatan dari senior Hudu berada di bintang 5 Dodi tahap puncak, dan dia sebenarnya lebih kuat jika dibandingkan dengan Yueyu di masa lalu. Senior Hudu ini adalah teman yang cukup akrab dengan Yueyu, makanya dia tidak menolak jika ditawarkan menginap di dalam tempat ini. Mendengar bahwa utusan dari Suan Santian telah datang, beberapa orang dari kota-kota besar segera menuju ke kota Qingcheng. Cerita berpindah pada kamar Yueru dan juga kamar Soyen yang tampaknya berdekatan. Yueru malam ini tidak bisa tidur dan dia sambil melihat ke arah kamar Soyen yang lampunya sudah dimatikan. Tampaknya Soyen telah tertidur. Hal ini membuat Yueru bergumam, ini adalah pertama kalinya aku akan pergi jauh. Diriku benar-benar enggan untuk berpisah dengan ayahku. Yueru kemudian melihat ada sebuah aktivitas di dalam kamar Soyen dan kemudian membuat Yueru berkata, Soyen, jangan coba-coba untuk melarikan diri dari genggaman tanganku. Cerita kemudian berpindah pada kota Wucheng. Di depan aula yang sudah hancur lebur, beberapa pelayan saat ini melihat ke arah langit karena di sana ada ayah dari Wu Huan yang telah berdiri dengan penuh emosi. Dia menyaksikan kehancuran dari kota Wucheng yang telah dia pimpin. Banyak bangunan mewah sekarang telah berubah menjadi puing-puing. Ayah dari Wu Huan ini mengeluarkan doki yang berwarna merah dari dalam tubuhnya yang kemudian menyebar ke seluruh langit yang membuat penampilannya terlihat sangat menakutkan. Ayah dari Wu Huan kemudian mengatakan, hari ini aku akan meninggalkan kota Wucheng untuk mengatur sebuah acara besar dan semua hal yang berada di kota Wucheng ini selanjutnya akan aku alihkan dan dipimpin oleh Mulei selama aku pergi. Mulei yang mendengar ucapan dari ayah Wu Huan ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa ayah dari Wu Huan harus melakukan sesuatu terhadap sisa jiwa dari Wu Huan. Maka dari itu, untuk saat ini dia harus pergi ke tempat yang cukup jauh. Sementara orang-orang yang berada di bawah sana hanya bisa berkata, apakah benar bahwa Tuan Muda Wu Huan memang telah mengalami kecelakaan dan membuatnya meninggoy? Hal ini telah menjadi pertanyaan yang besar bagi para warga di kota Wucheng ini. Detik berikutnya, ayah dari Wu Huan berteriak dengan keras dan bergema di langit, Soyen, jangkrik kecil, lain kali aku pasti akan membunuhmu sebagai pembalasan karena kau telah melenyapkan anakku. Pada saat ini Muller botak telah melakukan perjalanan menuju kota Qingcheng dan cerita kemudian berpindah pada kota Raja Pedang. Di sana ada sosok pemuda yang telah memegang pedang dengan cukup gagah dan tidak lain. Pemuda itu merupakan Wang Zhong. Dia sekarang telah mengikat kain hitam di dahinya
untuk menutupi simbol yang berada di dahi dari Wang Song ini. Guru dari Wang Song yang ada di hadapannya sekarang hanya bisa mengatakan, efek dari simbol yang berada di dahimu menjadi semakin buruk saja. Kau harus berhati-hati di masa depan dan jangan melepaskan kain hitam yang ada di dahimu, atau kau akan berubah menjadi orang gila. Wang Song hanya menjawabnya, aku harap Swan Santian bisa menekan simbol yang ada di dahiku ini yang sangat merepotkan, dan aku akan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh guru. Guru dari Wang Song kemudian mengatakan, kau membutuhkan lawan yang nyata untuk mengasah kemampuan pedangmu. 7 kota ini jelas tidak bisa menampung kekuatanmu lagi, dan Swan Santian seharusnya bisa menjadi tempat yang terbaik bagi dirimu untuk memahami keinginan dari pedang yang ada di tanganmu. Aku sudah tidak bisa memberikan banyak bantuan, dan semuanya tergantung pada dirimu sendiri. Ketika kau sudah berada di Swan Santian, jaga dirimu baik-baik dan berhati-hatilah. Wang Song hanya menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia berbalik untuk segera pergi menuju kota Qingcheng. Cerita berpindah pada kota 10.000 binatang. Di tempat itu, ada banyak binatang besar bersayap yang telah berputar-putar di udara. Seorang gadis muda berambut hijau yang cukup cantik kini telah duduk di atas binatang besar bersayap tersebut, dan tidak lain, gadis ini merupakan Liu Yin. Di bahu dari Liu Yin sendiri ada Xiaohan yang merupakan burung berwarna biru. Selanjutnya, Liu Yin sambil menyentuh Xiaohan, dia berkata pada ayahnya yang berada di hadapannya, ayah, aku akan segera pergi, dan kau jangan terlalu merindukan putrimu yang cantik ini. Ayah dari Liu Yin hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan selanjutnya Liu Yin berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Hewan besar yang telah ditunggangi oleh Liu Yin dalam sekejap saja berbalik dan kemudian terbang menuju udara untuk pergi menuju kota Qingcheng. Seorang tetua dari keluarga Liu hanya menyaksikan kepergian dari Liu Yin, dan kemudian dia mengatakan, Tuan, kemampuan dari nona muda untuk menjinakkan binatang benar-benar luar biasa. Suatu hari nanti, dia kemungkinan akan menjadi penerusmu yang sangat menjanjikan. Cerita berpindah pada Akademi Bela Diri. Di tempat itu, ada seorang pria besar dengan otot yang cukup menakutkan, dan tidak lain, itu merupakan Sun Ming. Saat ini, dia sedang bersama dengan ayahnya, yang kemudian ayah dari Sun Ming pun berkata, sepertinya keuntunganmu pergi menuju reruntuhan kuno saat itu tidaklah kecil. Jika kau pergi ke Swan Santian, kemungkinan kekuatanmu akan melonjak dengan pesat, dan kau akan menjadi putra kebanggaan dari Akademi Seni Bela Diri milikku ini. Sun Ming hanya menjawabnya, aku tahu, ayah, mungkin aku akan segera berangkat. Ayah dari Sun Ming hanya menganggukkan kepalanya, dan kemudian Sun Ming juga langsung berjalan untuk menuju kota Qingcheng. Di sebelah utara dari kota Qingcheng ada keluarga bersalju. Seorang pelayan tiba-tiba saja mengatakan, Nona, utusan dari Swan Santian telah datang, dan dia saat ini berada di kota Qingcheng. Tuan telah meminta diriku untuk memberitahukan padamu bahwa kau harus segera berangkat. Gadis cantik yang tidak lain bernama Yao Mei ini hanya mengatakan, oh, ternyata begitu. Apakah berarti Xiaoyan juga akan pergi menuju Swan Santian? Setelah berbicara, Yao Mei kemudian menghilang dengan cara yang cukup aneh. Cerita berpindah pada kota neraka alias kota kuburan. Di sana ada seorang pemuda kuburan yang telah terbungkus menggunakan aura kematian. Dirinya saat ini mengatakan, ayo kita pergi. Utusan dari Swan Santian telah tiba di kota Qingcheng, dan aku harap Swan Santian bisa meningkatkan kekuatanku dengan cukup pesat. Jika tidak, maka diriku akan... Pemuda kuburan itu tampaknya telah terluka karena saat dia terbatuk di tangannya kali ini telah berdarah. Cerita berpindah pada kota Fenglei. Di sana ada seorang gadis yang cukup tobrut dan juga cantik, yang tidak lain itu merupakan Feng Yi. Kali ini Feng Yi pun mengatakan, Swan Santian, aku sangat menantikan hari ini. Pada akhirnya, para generasi muda yang cukup luar biasa sekarang telah bergegas menuju kota Qingcheng. Sementara Xiaoyan dan juga Yueru, mereka berdua saat ini telah bersiap-siap. Dan kemudian keduanya berjalan menuju lobi untuk bertemu dengan tetua Hudu yang sudah berada di dalam tempat itu.
karena hari ini mereka semuanya generasi muda terbaik akan bersama-sama berangkat menuju Suan Santian dari kota Qingcheng. Yueyu, dia sedang mengobrol bersama dengan Hudu di lobi utama dari keluarga Yue ini. Tidak lama kemudian, datanglah Yueru dan juga Xiaoyan. Kali ini, Yueru telah melihat raut wajah kegelisahan dari ayahnya, dan kemudian Yueru pun mengatakan, "Ayah, kau tidak perlu khawatir, karena aku bisa menjaga diriku baik-baik." Yueyu segera menjawabnya, kau memang sudah cukup dewasa, dan ayah memang tidak sepantasnya terlalu mengkhawatirkan dirimu. Namun kau harus selalu ingat untuk menjaga dirimu baik-baik ketika kau jauh dari ayah. Selain itu, cobalah menggunakan sesedikit mungkin segel yang berada di dahimu sebelum kau mencapai kekuatan tertentu untuk benar-benar mampu menerima warisan tersebut. Mendengar ucapan dari ayahnya membuat Yueru hanya bisa menganggukkan kepala. Selanjutnya, tatapan mata dari Yueyu melihat ke arah Xiaoyan dan dia menganggukkan kepalanya seolah-olah memberikan sebuah kode supaya Xiaoyan menjaga Yueru dengan cukup baik. Melihat hal seperti ini, Xiaoyan juga hanya menganggukkan kepalanya. Tidak lama kemudian para pemuda dari 7 kota besar lainnya telah datang satu persatu. Orang yang pertama kali muncul adalah si botak Muller. Dia kemudian memberikan hormat pada senior Hudu. Selanjutnya, hal itu disusul oleh kemunculan dari Feng Yi yang datang dengan penampilan yang sangat cantik. Dirinya juga langsung memberikan hormat pada senior Hudu. Kemudian, Feng Yi mengambil posisi untuk duduk di dekat dari Xiaoyan. Selanjutnya, Feng Yi pun berkata, "Aku belum lama melihat dirimu, namun sekarang kekuatanmu sebenarnya telah meningkat begitu cepat." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Feng Yi, karena saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa sebenarnya 2 atribut angin dan juga petir di dalam tubuh Feng Yi sebenarnya juga telah meningkat. Selain itu, kekuatan jiwa dari Feng Yi juga tidak lemah. Sementara Yueru saat ini cukup cemburu ketika Feng Yi mengobrol dengan Xiaoyan. Detik berikutnya, datanglah seorang pemuda kuburan yang wajahnya terlihat cukup pucat karena dia sebenarnya sedang terluka. Pemuda kuburan itu juga langsung mengambil tempat duduk, namun tidak dekat dengan Xiaoyan. Setelah itu, disusul oleh kedatangan dari Wang Song dengan cara yang cukup aneh. Tidak lama kemudian, Liu Yin dan juga Sun Ming, mereka berdua juga telah tiba. Pada akhirnya, senior Hudu ketika melihat para pemuda ini hanya bisa mengatakan, "Sungguh para pemuda yang luar biasa." Senior Hudu kemudian berdiri dari tempat duduknya. Dia melihat para pemuda yang ada di hadapannya sambil berkata, 7 pemuda terkuat dari 7 kota telah tiba. Jika ditambahkan dengan 2 orang yaitu Xiaoyan dan juga Yueru, maka totalnya adalah 9 pemuda. Karena kalian semuanya telah berkumpul, mari kita pergi dan berangkat hari ini. Mendengar ucapan dari senior Hudu membuat mereka semuanya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka mengetahui kekuatan dari senior Hudu yang merupakan utusan dari Suan Santian sebenarnya tidak bisa dianggap remeh. Bagaimanapun juga, Suan Santian adalah tempat berkumpulnya orang-orang hebat. Senior Hudu tiba-tiba saja melambaikan tangannya. Hal ini membuat awan yang berada di langit segera bergejolak, dan detik berikutnya hal itu telah berubah menjadi sebuah bayangan yang sangat besar. Karena itu merupakan kendaraan yang akan mereka tunggangi untuk menuju Suan Santian, dan kendaraan ini sebenarnya merupakan kapal raksasa. Senior Hudu yang melihat raut wajah dari pemuda-pemuda ini cukup terkejut. Dirinya hanya tertawa sambil mengatakan, "Kapal raksasa ini merupakan alat yang akan kita gunakan untuk menuju Suan Santian. Karena jarak tempat itu dari tempat ini sangatlah jauh, maka kita tidak bisa terbang menuju tempat itu. Dan satu-satunya cara hanyalah menggunakan kapal ini. Dengan begitu, kita akan menghemat banyak masalah, dan juga kecepatan dari kapal ini sangatlah luar biasa. Namun, untuk bisa menjalankan kapal raksasa ini, perlu memasukkan doki ke dalamnya, dan itu akan terus mengalir, serta mengonsumsi doki secara terus-menerus dari dalam tubuh pengemudinya. Karena semuanya telah bersiap, maka segera naiklah ke dalam kapal, dan kita akan segera berangkat hari ini juga." Mendengar ucapan dari senior Hudu, 9 orang langsung melesat dan kemudian memasuki kapal luar angkasa ini. Yueyu kemudian melihat pada Hudu sambil berkata,
Saudaraku, kemungkinan aku akan sangat merepotkanmu, dan kumohon jaga putriku baik-baik. Hudu hanya menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya dia juga langsung melompat untuk masuki kapal raksasa itu. Detik berikutnya, Hudu langsung mengeluarkan kekuatan doki yang luar biasa untuk dimasukkan pada kemudi kapal. Secara perlahan, kapal ini pun mulai berjalan. Pada akhirnya, kapal raksasa ini telah menciptakan sebuah lorong yang sangat besar dan kemudian berjalan di dalamnya. Senior Hudu kemudian berkata pada mereka semua, "Kalian segera cari kamar kalian sendiri yang berada di lantai 2. Untuk sementara diriku akan mengendalikan kapal ini dan kita akan berkumpul bersama ketika malam tiba. Karena ada sesuatu yang ingin aku beritahukan kepada kalian semua." Mendengar ucapan dari senior Hudu, 9 orang pemuda itu pun menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka pergi menuju lantai 2 menuju kamar masing-masing. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya sesuatu apa yang akan dikatakan oleh senior Hudu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral.